94 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Nah, hari ini bersama saya Medi Irawan, kita berjumpa dalam podcast di luar studio Tiada Hari Tanpa Karya. Nah, di depan saya sudah ada dua narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama adalah Wo Zubaidah, beliau adalah Ketua Sanggar Sakai Sembayan di Bandar Negeri Semuong. Apa kabar, Wo? Alhamdulillah kabar baik, Makin hari sehat. makin cantik. Alhamdulillah, barakallah. Luar Terima biasa. kasih Mama Medi. Ya, perjalanan dari Tanggamus berapa jam sih kalau ke Bandar Lampung? 3 jam. 3 jam Naik perjalanan bus, ya, naik bus ya. iya. Oke. Berikutnya adalah Batin Baheram, beliau adalah tokoh adat juga yang ada di Bandar Negeri Semuong. Apa kabar Batin, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya lihat media sosialnya lagi sibuk, ada kegiatan apa sih kemarin? Ada itu tayuh pengantin itu ngambil ratu Oh. di Negeri Agung, Bandar Negeri Semuong. Iya, jadi rame ya kemarin Iya, Batin? rame. Luar biasa. Oh, ikutan Namanya bergabung? pangeran. Enggak ikut ya? Kalau saya ada cara Pangeran yang yang beda. hajatan. Oke. Oke, tema kita hari ini apa sih sebenarnya mau diangkat? Tema kita hari ini insya Allah mengangkat tentang adat budaya Lampung, tentang tikuk pangan. Tikuk pangan, Ya. ya, yang ada di Bandar Negeri Semuong. Semuong, Tanggamus. Ya. Gitu ya. Tapi sebelum kita ke tema, di belakang kita ini sangat menarik nih. Ini adalah salah satu kekayaan Lampung juga. Ya. Bisa dijelaskan dulu, Wo, ini gold warnanya meriah, kemudian terlihat mahal gitu kan, Ya. Wo? Bisa dijelasin dulu. Ya, apa betul sih? sekali Mama Medi. Ini yang di belakang kita itu tuh adalah kebung ya istilahnya, kebung atau lalidung, atau kalau di Bandar Negeri Semuong itu namanya tikai hanjang. Jadi ini sebetulnya dandan untuk diranjang, karena kan kalau dulu kan pengantin itu ada tempat tidurnya tersendiri, Benar. namanya ranjang. Kalau zaman sekarang mungkin udah ada agak langka ya kalau ranjang. Nah, ranjang itu dihias. Ini alatnya untuk menghias ranjang tersebut. Istilahnya kayak singgasana pengantin lah ya. Nah, di sini warna kuning, karena kan kalau dalam adat Lampung itu kan ada beberapa warna. Ya. Yang pokok pertama itu adalah putih, di mana putih itu untuk sebatin atau pangehan atau dalom. Nah, kemudian di bawahnya putih ada kuning. Kuning ini untuk saibatin atau johagan. Johagan sang muakhian, kepala ketua adat sanga lamban sanga muakhian ya. Kalau pangehan atau dalom kan sanga pekon. Ya. Nah, kemudian ini kuning untuk sebatin tadi atau haja atau ketua adat sanga muakhian tadi. Nah, kemudian ini ada, sebetulnya di atasnya ada 2 lagi tikainya itu. iya. Ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kemudian ini warna kuning, ini kasurnya juga kuning. Sebetulnya juga ada bantalnya juga kuning juga. Nanti ada seprahnya juga untuk hidangan. Untuk menyajikan makanan itu ada tempat hidang tuh kuning juga warnanya. Nah, itu posisinya untuk saibatin atau johagan. Ya. Gitu. Kalau Jadi untuk nggak sembarangan Nggak. penggunaan warna itu kita harus ngelihat juga iya, gitu ya. posisinya, Posisinya gitu ya. kegunaannya untuk tingkatan. siapa. Iya, ada tingkatan. Tapi kalau misalnya udah warna merah, Hmm. kemudian hijau, oranye, ungu, itu tuh sudah sifatnya umum. Ya. Udah anak-anak yang apa ya, dalam adat itu tidak ada apa ya, posisi lah, jabatan lah ya, kalau masa itunya nggak ada jabatan. Bisa raya jelata lah ya. Raya jelata. Raya Masyarakat jelata, umum ya gitu untuk ya, masyarakat umum ya warnanya. Oke. Nah, kalau untuk belah ketupat di Tanggamus khususnya ya, itu untuk semua, nggak ada tingkatan, kecuali warnanya juga kuning, yang warna merah-merah besar itu atas bawah itu, kalau kuning nah itu baru. Kapan ini dipasangnya biasanya? Dalam Kalau acara? dipasang dalam acara adat itu 1 minggu, waktunya nih cucuh, Oh. 5 hari lagi mau hari H. Mm-mm. 5 hari lagi mau hari H itu, ini dipasang sanga muakhi. Biasanya itu didatangkan dari sang muakhi Mm-mm. yang hajatan tersebut. Yang tua, yang Iya, tengah gitu ya. iya, anak-anak semuanya gitu ya. bawa. Oke. Berarti kalau begitu anak-anak itu harus punya dong seperti Harus minimal 1 rumah itu ini. Mm-mm. punya 1, nggak keteng untuk pintu aja. Kimang Edo liom berarti yo. Nya kida. Hitungannya karena Dan yo. aku jalan Lampung, ki Nah, mangidok hino sale lidung. Betul. Namun liam kida. Makanya orang rela ngeridit Nah, bahasanya nyicil arisan lah, demi arisan. Ah, gitu arisan. Jangan Dem- bilang ngeridit. ya. Malu ya, agak malu dikit ya. Oke lah, arisan Nyicil gitu ya. arisan Demi lah. punya Punya. ini. Karena kalau ngaku orang Lampung harus punya ini gitu Harus. ya. Oke, luar biasa. Tadi dibilang sama Wo, itu kan 5 hari sebelum hari H. Iya. Artinya memang dari 5 hari itu
tetangga, saudara, handai tolan itu udah ngumpul di situ. Wo. Sebulan semekung togo Masya Allah. sudah pada datang. Nah, Mm-mm, kalau mm-mm. 1 minggu sebelum hari H itu sudah pada ngumpul, apalagi 5 hari sebelum hari H itu udah pada ngumpul. Kerabat-kerabat terdekat itu lebu kelama itu udah kumpul di rumah yang punya hajat. Mm-mm. Tuh, Itulah kekayaan orang Lampung, guyupnya itu yang kelihatan gitu sakai ya. sambayana, Sakai gotong sembayanya royong. itu ya. Betul. Oke, kita ke tema tiku pangan. Ya, Iya kan? Itu tiku pangan tuh seperti apa sih sebenarnya, Wo? Nanti ke ke batinnya sabar ya, ke uonya Iya. dulu, Iya. iya kan? nah, kalau Mm-mm. udah. Kalau tiku pangan itu dalam adat Lampung ya. Kalau tiku itu menyiapkan segala sesuatu untuk pangan. Mm-mm. Kalau pangan itu kan hari H pada saat hajatan atau nayuh Ya. ya. Nah, hari H itu pangan namanya. Dalam pangan itu banyak sekali ada rangkaian adat yang ada di dalamnya termasuk makan, kemudian ada buhara, kemudian ada butaman. Nah, itu dalam acara pangan tersebut. Tapi kalau tiku itu kalau bahasa lain itu adalah bakuta atau mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita gunakan besok hari pada hari hanya tersebut. Mm-mm. Itu kalau tiku pangan. Nah, kayak nyanyi salempo, bikin lepot, Kue-kuenya nah ya. kue-kue itu. Ah. Nah, pada saat tiku itulah Hmm. motong ayam, motong kerbau. Nah, kan waktu itu tiku begulai balaknya itu tiku. Kalau pangannya kan udah memang hari H, jadi kita udah tinggal menikmatilah ya, menyaksikan dan menikmati. Artinya tiku pangan itu adalah 1 hari sebelum hari H, Dan di mana itu kesibukannya luar biasa di situ iya, gitu ya. puncak kesibukannya justru pada tiku itu. Wah, kalau di sana masih ada nggak sih, Wo, yang nyayur sayur santan atau gulai taboh, kelapa udah lo, Wo? Pagun wat masih Oh yo pasti pagunuat sebab ini kan identitas ya biasanya. iya salah identitas satu kuliner. Mm-mm. Identitas kuliner masyarakat Lampung. Ya, gulai taboh. Nah, Iya. gulai taboh identitas kuliner, kemudian pokospati. Mm-mm. Nah, itu. Tapi kalau untuk nayu lain pa pokospati Ya, kan. Kagak pakai ini aduh. namanya jemaah kado ribuan Uh-uh. ya. Orang-orang udah rame kalau mau pokospati. Cak pusing mau nyanyi Nah, pokospati. Karena pokospati kan gak awet. Uh-uh. Nah, kidang ki gulai taboh dapat pakai si pajemon mah tilango kok jadi kuah lah ngo. Iya. Ya, nah ki pokospati udah ulah nih lagi. Mm-mm. Nah, kenal. Oke, kita ke batin Mbak Hera. Batin, dalam tiku pangan ini tadi biasanya yang kita undang, yang berpartisipasi dalam tiku pangan, hero-nya itu siapa aja sih Batin biasanya yang datang? Itu khususnya keluarga besar. Mm-mm, Keluarga besar dari bapak, ibu, kakek. mm-mm. Ya, itu yang sibuk dan lingkungan sekitarnya. Iya. Lingkungan terdekat. Nah, keluarga terdekat. Nah, kalau hari H itu kadang-kadang dari keluarga tetangga, Mm-mm. dari istilah Tokoh tetangga adatnya juga hadir ya. pekon, sebatinnya, melibatkan semua orang. Mm-mm, Dengan teman, kerabat, gitu. mm-mm, mm-mm. Iya. Kemudian mengkonsepnya ya Batin, karena kan ada juga yang mohon maaf ini, pas kita hari H ada orang yang nyama diundang wih, Tiana. Saya nggak diundang. Itu kan bikin kita nggak enak nih. Cara kita mengkonsepnya gimana ya Batin supaya orang-orang yang memang terdekat dengan kita itu bisa diundang dan tidak lupa. Maksudnya kan saking kami ini kan lupa kadang kan. Gimana tuh Batin biasanya Itu konsepnya? kadang-kadang kalau di dalam lingkungan itu kita melupakan itu. Mm. Kadang-kadang sebulan sebelumnya itu istilah hipun bah mekonan. Oke. Nah, sebelum itu kan pertama itu hipun keluarga. Jadi Mm. mupakat sekeluarga untuk ini rencanain Mm-mm. kapan hari H-nya Betul. dan apa-apa yang kita mau dikerjain, disiapin gitu. Nah, kedua kalinya yaitu hipun bah mekonan. Hipun bah mekonan itu nah seluruh pekon dilibatkan. Nah, itu merencanakan, nah itu semua nanti saat yang pertama itu istilahnya ngasih tahu lah Mm-mm. sama keluarga di situ. Oh, kedua kalinya kita pakat apa yang kita istilahnya pas hari H-nya itu yang kita akan kerjakan, Mm-mm. yang kita istilahnya mau rencanain Mm-mm. gitu. Nah, disitulah kita waktu kumpul itu ipun bah mekonan itu. Mm-mm. Jadi saling bertukar pikiran. Pikiran-pikiran, Kan ya tuh bang si benar. keluarga lupa. Iya. Nah, Iya pemekonan saling dan cengengok mengingatkan, kok ya. kan. Nah si daang kung diundang. Hmm. Nah gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Keren. Oke. Nah kita kembali ke tiku pangan tadi.
Tiku Pangan itu kan sibuk di rumah si tuan rumah ya, si Mm-mm. Soebul Hajat Iya. ya. Kemudian yang membantu itu pas mulang waci diusungnya waci Mitiana. Ada yang dibawa pulang sama mereka nggak atau ya udah pulang aja gitu. Tiku. Mm-mm. Kalau tiku kan namanya sebelum hari H ya. Ya. Itu keluarga kerabat dekat itu tetangga kiri kanan itu semuanya datang membantu, Mm-mm. membantu yang Saiful Hajat ya. Nah, biasanya pulang itu pasti bawa apa yang dimasak Oh, tadi. Ibu-ibu itu pulang itu istilahnya bawa lah, namanya ibu-ibu kan bantu ya, bebantu di rumah kan otomatis ninggalin anak suami. Betul. Nah, ninggalin rumah pulang dari tempat bantu itu kan sore. Dari Saiful Hajat itu biasanya dibawakan untuk bawa pulang untuk apa ya istilahnya pedatong lawan anak kajong di lamban lah istilahnya. Ya memang nggak banyak, namanya juga kan ya, kita kan belum nyampe betul. nayuhnya kan hari hanya belum Habelah, habelah bener. mone kida. Jadi hanya sekedar buah tangan Iya, yang sekedar dibawa batangan, iya. pulang gitu Apa ya. yang dimasak hari itu misalnya bikin rendang sore itu ya, saudara kerabat dekat itu kan biasanya pulangnya lebih sore dari yang lebih jauh gitu. Nah, nanti pulang itu kan bawa rendangnya, bikin lepot misalnya. Lepot masak, nah yang membantu itu kan sampai untuk masak lepotnya itu apa kawah ya, Mm-mm. kuali yang gede itu. Ya, yang besar ya. Nah, ini kan nanti masing-masing 2 atau 3 orang satu kawah itu nanti dicuci. Ah, Nah, nanti lepet itu udah matang, ada tukang apa ya? Tukang baginya lah ya. Mm-mm. Tukang ngekok-ngekok yang diikat itu ada 4 atau 3 isi satu ikat itu. Nanti itu untuk bawaan yang membantu itu pulang. Tuh, bikin salempok juga gitu. ya, walau Ada dikit-dikit tetap, walau dibagi, dikit-dikitnya tanda gitu lah. ya, tanda Tanda ya, terima bahwa kasih Saiful ya, Hajat. dan ada hajatan di situ Iya, gitu ya. heeh. Kemudian tadi kan Ua bilang mereka membantu tuh sampai sore. Itu memang kita suruh apakah memang kesadaran mereka sendiri untuk membantu sampai debi? Biasanya kesadaran. Karena apa ya? Apa istilahnya itu kan gantian ya. Mm-mm. Gantian pada saat kita punya hajat atau kita hajatan, tetangga saudara kerabat itu kan datang membantu kita. Nah, begitu juga pada saat mereka yang ada hajatan atau ada hajat, kita pun begitu. Itu kan namanya gotong royong yang masih kental di pekon ya atau di desa, di kampung itu. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada disuruh, dengan sendirinya tahu. Bahkan masak nyojong subuh jam Iya. 2 malam, Katong tiang nah ya? katong kita. Mm-mm. Masing-masing yang nunggang kukoh dia pakai Masya ngukoh kelapa. Ya kalau mau masak 3 kawah, boleh tabuh pam. Mm-mm. Nah, kan otomatis gotong royong. Mulai tabuh balak no? Iya, iya. No. Jadi gotong royong atas kesadaran sendiri. Atas kedan sendiri ya. Dan rame atau enggaknya tergantung apa yang kita tanam itu yang Iya, kita tuai gitu ah. ya kan. Gitu makanya kita sebagai orang yang di kampung ya ada tetangga kesusahan Nah, iya, kita bantu. Ada kebahagiaan kita bantu juga Iya. gitu ya. Kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast di RRI Pro 4 Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan bosan-bosan nonton terus podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Kita ke Batin Baheram. Batin, kemarin pengalaman yang ada kegiatan pangeran ya di sana ya. Bisa berbagi dulu. Ada nggak yang Batin lihat di sana kekompakan masyarakatnya? Kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa dibagi untuk pendengar dan penonton kita ini, Batin. Wah, kemarin itu sangat meriah sekali. Mm-mm. Bahwa itu namanya emang pangeran istilahnya Negeri Agung itu emang dia orangnya berpengalaman. Mm-mm. Dan lagi pula istilahnya sukunya itu banyak. Orangnya itu banyak benar. Anak buahnya. Nah, jadi acaranya itu sangat meriah sekali. Semeriahnya acaranya itu yang pertama itu ada 2 alam gemsih. Mm-mm.
Ya alam Gemesih itu istilahnya ada yang dari Pekon Kandang Besi, Tepabunu, ada yang dari Negeri Agung itu sendiri. Nah, pangeran itu istilahnya pakai apa? Sangkar otak. Hmm, Oh, Jazuli namanya. Si di Nah, gotong bahasanya yang Jazuli. diangkat itu ya. Nah, itu yang digotong itu. Nah, itu. Jadi meriah ya, Meriah, banget sangat ya. meriah sekali, Oke. rame Iya. sekali. Wow, dalam suatu hajatan masyarakat Lampung. Iya kan, seperti yang disampaikan Batin tadi kan pangeran artinya meriah, Iya. membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Masyarakat Lampung pun pasti harus seperti itu. Artinya bukan kita memaksakan kehendak kita dengan modal yang besar, enggak. Iya. Tetapi seenggaknya ada tradisi yang kita bawa, budaya yang kita bawa di sana gitu. Bagaimana kalau misalkan, mohon maaf, ada keluarga yang ekonominya kurang nih. Apakah ada di tradisi Lampung itu ada saling membantunya juga Ya. gitu? Betul sekali, kembali ke tema yang tadi Mm-mm. disampaikan oleh Batin Bayram ya. Bahwa kalau ngambil khatu, ngaku khatu dalam adat Lampung itu yang saya batin nayu ya, kayak kemarin Pangeran Negeri Agung atau Kota Dalam itu motong kerbau 2. Wow. Motong kerbau 2 itu Mm-mm. 1 ekornya itu dari pribadi Yes. pun Indra itu Ah, pribadi yang punya hajat. Yang 1 ekornya itu sumbangan dari anak buahnya 1 pekon tersebut. Jadi motong kerbau 2 ekor, 1 ekornya itu iuran dari anak buahnya yang memang patuh terhadap kepala adatnya lah ya, kepada atasannya gitu. Nah yang 1 ekornya lagi memang asli dibeli Pribadi. oleh pribadi. Nah itu bentuk gotong royong dan istilahnya kebersamaan lah ya dalam menjunjung tinggi adat budaya Lampung tersebut. iya. Mm-mm. Jadi ada saling membantunya juga di sana gitu ya. Pasti. Kalau dalam antar keluarga seperti apa, Wo? Misalkan wah hajatan nih, Mm-mm. adik beradik atau kakak, ada nggak yang ya kita bantu ya, atau memang sukarelanya saja, Wo? Justru kalau kerabat terdekat Mm-mm. atau kakak beradik itu ya yang sekandung lah istilahnya itu malah lebih enak. Misal Mm-mm. saya nanti pengen motong ini, gimana? Ya. Kamu bisa enggak? Atau kadang-kadang kalau memang keluarga itu saling paham dan saling ngerti, kamu nanti mau minta apa? Gitu. Jadi disodorkan duluan, ditawarkan duluan. Saya pengen motong ini, gitu, motong kambing. Gimana? Nanti saya siapkan. Terus nanti bikin kue-kue yang adat itu ya, bikin cucuk, kakakas, kemudian juadah, wajik juadah itu, Ya. kemudian bikin lepet. Nyak wat siwok 1 pikul katanya. Saya ada ketan 1 pikul. Kalau kamu mau pakai silahkan. Oke. Nah gitu. Jadi atau saya nanti mau bikin kembang teloy. Ya. Nanti saya bikin mau berapa pohon kamu butuhnya. Kalau memang kerabat terdekat atau adik kakak kandung, malah lebih enak. Malah lebih enak kita bisa Iya, minta gitu iya, ya. bisa minta dan bisa menawarkan. Kalau memang mampu ya, kembali lagi atas dasar saling sadar lah, jangan ada Betul. unsur paksaan. Kayak saya nggak punya ketan tapi di kebun saya banyak kelapa, ya, nah gitu ya kan. Iya, Di iya, kebun bisa saya banyak ambil kelapa kelapa aja di gitu. tempat saya gitu. Nanti ambil kelapa di Mm-mm. rumah itu sudah ini udah 1 bulan ini tak jagain gitu. Iya. Nah bisa. Mm-mm. Ya, itu kan bentuk bentuk saling lah ya. Iya. Saling support. Era sekarang ya, era sekarang ini banyak anak-anak muda, milenial, Gen Z dan lain-lain yang mungkin yang menonton kita juga ini acara apa sih gitu ya. Mereka nggak paham juga dengan tradisi yang ada atau Iya, budaya yang ada. Iya. Nah, bagaimana peran artinya tokoh adat untuk merangkul milenial, Gen Z dan lain-lain supaya ikut berpartisipasi, supaya mereka juga tahu bahwa Lampung ini punya budaya ini gitu. Seperti apa, Wo? Kalau saya ya, karena kebetulan saya aktif di bidang pendidikan ya, anak sekolah yang memang menangani usia remaja ya, kan anak SMA. Di situ saya dalam pembelajaran itu sering saya selipkan ya tentang budaya Lampung, kemudian juga kadang-kadang juga bahasanya pun saya selipkan dengan bahasa Lampung pada saat proses KBM itu. Nah itu supaya anak-anak itu tahu, atau ada jam kosong anak-anak itu kadang-kadang kita ngisi dengan obrol-obrol gitu ya di kelas, daripada anak-anak itu tabur, jam kosong kita isi dengan seperti itu. Nah kemudian ada juga ekskul di sekolah yang kita isi juga dengan budaya Lampung, kemudian ada tari-tarian atau apalah yang ada kaitannya dengan adat budaya Lampung. Nah itu untuk pengenalan di bidang pendidikan ya. Nah kemudian untuk masyarakat di tengah-tengah masyarakat sendiri, kalau saya pribadi
Ya itu saya mendirikan sanggar itu Sanggar, tadi. Nah ha-ha. itu artinya kan sanggar itu kan nggak hanya emak-emak yang belajar hadra hadra itu ya atau sastra lisan, itu bukan hanya itu, tapi anak-anak dari anak TK, SD, SMP, SMA itu saya rangkul untuk kita belajar bersama. Disitulah saya sampaikan pada anak-anak, saya kenalkan sedikit-sedikit tentang budaya Lampung. Setidaknya mereka tahu lah, Ya. tahu untuk memberitahu mereka, oh orang Lampung ini seperti ini. Nanti kalau kalian sampai sekolah entah di negeri manapun kalian nanti jadi orang sukses, ingat dang lupa Jawa Lampung. Iya. Nah gitu saya menerapkan setidaknya bahasanya dulu. Oke. Batin Baheram, kalau kemarin kegiatannya itu ada nggak partisipasi dari anak-anak muda, misalkan si Pincak nih dan bakainya? Nah, itu sangat ini sekali kalau partisipasi anak muda. Masalahnya kalau anak muda itu yang tari, pencak silat, sama yang ngejezuli pun, yang ngegotong itu pun anak muda anak muda, kebanyakan. ya. Nah, itu hampir semua anak muda dilibatkan. Tapi alhamdulillah ya, kalau di Pekon kayak di Bandar Negeri Semong ini, anak mudanya memang rata-rata budayanya masih suka gitu ya. Mereka kental dengan itu gitu ya. Beda dengan kalau di perkotaan dan lain-lain. Nah, ini adalah tugas berat sebenarnya. Jangan sampai yang viral katanya bahasa Lampung akan punah berapa tahun yang lalu itu bisa terkejadian. Jangan sampai itu. Kalau misalkan nggak ada yang bertutur bahasa Lampung. Terjadi itu, Mama. Jangan sampai. Makanya kamu ngicik Lampung. Nah, cocok banget ya. Kang ngicik Lampung sih ya. Baik, masih di tradisi tikuk pangan tadi yang masih kita bahas dan melebar kemana-mana karena memang ini terkait dengan pernikahan, pesta dan lain-lain ya. Tikuk pangan tadi kembali ke acara tersebut. Tokoh-tokoh adatnya itu ikut bergabung nggak atau hanya keluarga atau sepemekonan tadi aja? Tokoh adatnya ada yang bergabung nggak di tikuk pangan? Siapa nih? Saya tahu. Boleh siapa aja. Wow. Kalau acara tikuk pangan itu, kalau tikuk itu biasanya semua adat, tapi ada dua versi ya Mama Media. Kalau Mahga Semaka, setelah tikuk bikin lepot, itu malamnya Bingin itu ada acara Sanga Pekon Menjauh Lepot. Untuk bapak-bapak. Acara khusus untuk bapak-bapak. Itu sudah, walaupun tidak tersurat tapi sudah tersirat dengan sendirinya, itu udah hak paten itu. Malamnya ya? Malamnya setelah bebikinan. Nah, malam itu Sanga Pekon, bapak-bapaknya Sanga Pekon itu ke tempat yang punya hajat itu untuk nganik lepot, nyecas lepot lah istilahnya. Jadi sebutannya itu manjau lepot. Manjau lepot. Nah itu untuk bapak-bapak itu khusus. Kemudian untuk yang tokoh-tokoh adatnya juga termasuk, dan ruang tempat duduknya pun sudah dipisahkan atau sudah dibedakan ya. Nah kemudian pas hari pangannya itu hari H ya? Hari H. Nah hari H-nya itu atau pangan itu malah lebih meriah lagi, namanya memang sudah hari H-nya ya. Sudah semuanya sudah disiapkan pas tikuk itu. Oh ini tempat pangerannya, ini tempat lebunya, ini tempat kelamanya, duduknya, posisinya itu sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga pada saat pangan itu atau hari H-nya itu memang sudah adat itu sudah kental, udah kental terlihat dan memang sudah dilaksanakan setiap ada acara adat di Pekon itu ya. Itu khususnya kalau di istilahnya penayungan itu, kalau hari H itu ada tempat khusus yaitu seteri batin namanya. Itu seteri batin itu melibatkan imam pangeran ada di situ, suku-sukunya dari situ, semua dari Pekon istilah tetangga atau Pekon istilahnya Pekon-pekon lain. Itu namanya istilahnya tempat itu namanya seteri batin. Itulah tempatnya. Udah disiapin tersendiri ya tempatnya ya. Disiapin sendiri ya. Kemudian untuk konsep makannya gimana sih? Saya pernah lihat. Jadi kalau konsep makan di hari H-nya, di hari pangannya, bontok tempat yang bulat, pakai pahak ya, pakai pahak, terus ada berapa orang yang mengelilingi. Itu masih seperti itu atau udah beda lagi? Kalau sekarang sudah jarang, tapi ada sebagian Pekon itu yang masih pakai itu. Tapi kalau di Pekon saya itu sudah tidak, kecuali kalau yang Nayuh kemarin yang ambil Khatun, Singaku Khatun, dia masih pakai pahak, itu masih tersaji dengan sedaji semua. Pagun masih hidang kok pakai pahak. Nah karena kalau sebatin tidak boleh itu tidak pakai. Nah jadi kalau untuk rakyat jelata ya, itu sudah jarang dipakai. Malah ada sebagian yang memang sangat saya sayangkan karena saya kan
termasuk orang yang fanatik dengan adat budaya Lampung Ya. ya. Sebagian punya orang tuh sudah dijual pahaknya. Waduh, kataku ini bakal punah betulan ini kalau gitu. Jadi saya sayang banget. Tapi kalau punya pribadi di rumah saya simpan sampai kapanpun nggak bakal tergeser nih. Mau dijual berapapun saya nggak mau. Wah, harga mati ya Karena itu jati ya. diri. Jati diri. Jati diri itu. Jadi nggak boleh terjual. Harusnya banyak W1, W2, W3 gitu ya. Harusnya gitu. Nah, Jadi semoga Lampung tuh nanti bisa maju Di belakang gitu itu kan. nanti seperti itu. Oke, amin. Kemudian aksesoris, ngomongin tentang pahak. Kemudian aksesoris yang ada di rumah. Wah, apa aja nih yang tersimpan dan tidak akan pernah terjual sampai kapanpun? Pahak itu satu. Mm-mm. Kemudian ada tudung agung, Ya. payung yang untuk bahara itu, Mm-mm. untuk mayungin pengantin, itu juga satu. Nah kemudian termasuk pernak-pernik seperti ini. Ini tak boleh tak boleh lepas dari tangan. Mm-mm. Mau apapun yang terjadi, termasuk saya bilang sama anak saya, kalian merantau sampai di mana saja terserah nak. Mm-mm. Keliling dunia, keliling orang apapun terserah. Mm-mm. Tapi ingat, ada rumah emakmu di kampung. Rumah emakmu itu artinya luas ya. Mm-mm. Ada bahasa emakmu, ada adat istiadat emakmu, ada barang-barang warisan leluhur emakmu. Nah itu yang harus kamu jaga. Mm-mm. Terserah kamu merantau sampai dimanapun, terserah kamu sekolah sampai dimanapun, terserah kamu kerja dimanapun, tapi ingat pulang. Mm-mm. Artinya itu tidak boleh lepas dari genggaman kita. Itu kalau saya, karena saya memang termasuk itu tadi Mama Medi, Mm-mm. fanatik. Rindu rumah, Nah, aku rindu pulang. Waduh, Rindu kulit luar Lampungnya biasa. juga ya? Rindu kampung halaman, pokoknya rindu sekuit Lampung, Nah. rindu segala macam hal terkait dengan Lampung. Kita istirahat dulu ya. Masih di podcast RRI Perempat Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung, tiada hari tanpa karya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kamoloh luot, bahasa Lampungnya. Artinya kita kembali lagi dalam acara podcast. Wow, kalau di kampung, batin juga ya. Kalau di kampung biasanya ada saudara yang sudah menginformasikan akan ada hajatan. Kita udah punya schedule nih. Kita rela membatalkan schedule itu demi Iya. itu. Betul nggak sih? Betul sekali. Karena itu tadi kita mau gantian. Nanti kalau saudara kita mau hajatan, terus kita juga ada acara sendiri, kita nggak batalkan, nanti pada saat kita ada acara juga, saudara juga kayak gitu nanti. Masa iya mau naik untuk kita sendiri yang kan nggak mungkin. Iya. Nah itu jadi harus punya, walaupun tadinya udah terencana dengan baik ya mau kemana. Ternyata si A sebelah rumah atau kerabat itu mau ada nayung. Waduh, batal. Iya. Ya jadi itu. Kegiatan pribadi kita batal. Ya harus dibatalkan. Kita pribadi. mengutamakan itu dulu Mengutamakan ya. ya. Mengutamakan itu dulu ya. Oke. Kalau Batin Baheram sendiri sebenarnya kegiatan sebagai tokoh adat biasanya berpartisipasi atau diminta masyarakat itu untuk kegiatan seperti apanya sih Batin? Kalau kayak kita ini istilahnya itu harus karena kita mendampingi keluarga besar itu, karena yang dilihat kan kita. Nah masalah kerjaan apa itu, kalau kita istilah di situ dia orang itu istilahnya guyup lah kerjanya. Nah saling istilahnya saling sapa.
Nah, saling apa yang kekurangan itu istilahnya. Itulah yang kita kerjakan. Ya. Nah, saling istilahnya apalah kekurangannya itu, nah di mana ininya, posisinya gimana. Nah, itu yang harus Ya. kita. Batin sebagai tokoh adat biasanya diminta nggak sih sama tuan rumah untuk bahasannya wejangan lah ya, sebagai tokoh adat bekodo lah ya bahasannya. Kang Bukodo. Kang Jangan Bukodo, Bukodo. betul. Gokepa seperti apa begitu ya. Biasanya seperti itu nggak sih Batin? Ya, Heeh. karena apapun juga namanya adat itu kalau menyangkut adat itu yang harus istilahnya Penentu. dibantu. Penentu dia. Heeh. Misalnya, Diminta untuk kerja Mamat udah ya. ya. Kok pegang-pegangan sih kayak suami istri? Oh iya. Oke, kita kembali lagi. Tadi gimana? Jadi penentunya ya. Karena kalau adat ini kan namanya istilahnya apapun yang diinin harus diiniin sama adat dulu. Di istilah bukodoin lah. Nah, saling menanya gimana posisinya lah. Ini harus diapain, harus gimana gitu. Oke. Kemudian untuk tidak memaksakan diri. Saya misalkan cuma punya uang puluhan juta. Sementara kalau budget mau meriah tuh harus ratusan gitu. Iya. Perlu disampaikan nggak ke tokoh adat si kamsa angka wat sekeji dah. Nah, tapi mato uat acara budayanya atau ada lampungnya di situ. Perlu nggak disampaikan atau bagaimana sih biasanya? Biasanya tergantung dari masing-masing individu ya memangnya dia. Kalau memang individu merasa Keterbukaan. terbuka atau bacak Bacak. untuk curhat, dia cerita. Nah, tin nenek lan odo ya. Iya. Batin nyak jawat niat haga nayu, haga nyunat anakmu di Lamban. Kidang kepa nyak jawat duit sekian. Budget nayu no pihan, nyak jawat takut nikol kambing ane. Takut nanggap api kuda kepang, atau organ dawa Organ, dibingi. iya. Kepa datin ane kira-kira biaya nih. Jadi karena batin no karena ngeni masukan lah yo. Ini saran ki kano kaji. Nah selau ni acara tetap meriah dan namu juga mak terlalu labah. Selau ni kepa kajo kaya. Nah no masukan-masukan no bukodo na jina. Iya. Jangan bukodo na jina. Jadi kuat nangun baca yang berani curhat. Tapi ada juga yang memang ditelan sendiri. Oke. Nah, ucuk-ucuk selesai nanti tumpuhan Baru, juga nanti. Tapi saling mending menyalahkan. curhat sih sebenarnya ya. Siapa tahu nanti batin ini bisa bantu Dana. Iya betul. Atau karena itu kan seenggaknya pikiran kita agak lebih Terbuka, plong ya, iya. agak lebih plong kalau kita cerita. Iya. Dan mungkin kalau kayak Batin atau tokoh-tokoh adat lain kan berpengalaman, ya kan megang acara-acara Iya. adat gitu. Kalau kita kan mungkin baru sekali Iya. kebobolan pula nanti kan dananya bikin pusing juga gitu ya. Oke. Istimewanya Lampung dengan Tiku Pangan tadi gitu ya. Apa sih yang harus dilestarikan menurut Uwa dulu? Karena ini menjadi salah satu hal yang ya menjaga gotong royong, sakai sembayan dan lain-lain. Yang jelas keistimewaan pada acara Tiku Pangan adat Lampung ya. Nayuh itu tadi. Ya itu tadi kebersamaan, gotong royongnya itu. Kemudian jati diri lah ya. Iya. Jati diri adat Lampungnya itu sendiri yang harus kita jaga dan kita lestarikan gitu ya. Jangan sampai mati atau jangan sampai punah. Nah kemudian pas hari hanya itu juga karena kan ada dari pihak ibu atau apa kelama, dari pihak kakek atau lebu yang tadinya anak kita atau cucu kita nggak tahu oh ini siapa, apa kaitan saudaranya kok bisa datang ke tempat kita. Nah itu kan bisa ngasih tahu mereka juga bahwa keterkaitan keluarga kita dengan si A itu adalah asal nenekmu dulu. Nenekmu yang sudah almarhum itu dari kampungnya dia ini. Nah ini adiknya nenekmu. Nah jadi kan anak generasi kita tahu gitu yang pada kumpul pada saat kita ada hajatan itu. Nah kemudian kalau tidak ada acara Tiku Pangan itu tadi, kalau acara kayak nasional itu kan kayaknya apa ya, ada jarak gitu ya, nggak terlalu akrab gitu, kayak kita pesta di gedung gitu, itu kan udah lulu gua. Iya. Nah tapi kalau Tiku Pangan di kampung atau di adat itu akan kelihatan betul tatanan keluarganya itu. Ya. Jadi itu. Lihat aja pagi-pagi jam 6 itu ya biasanya ya orang ibu-ibu itu udah berangkat
bawa pisau sendiri untuk Jam 2 membantu itu. subuh. Jam 2 subuh tuh Jam 2 malahan. subuh. Bukan jam 6. Bukan jam 6. Jam 6 itu sudah siap tersaji. Itu mau sahur udah kayak mau Nah. sahur aja jam 2 subuh. Jam 2 Luar subuh biasa. satu kampung kerabat dan tetangga terdekat ya. Mm-mm. Itu datang ke tempat hajatan. Ya. Kan mau kulit apa ini? Mm-mm. Ngukur kelapa. Mm-mm. Satu kawah itu 25 biji kelapa. Aduh. Nah itu kalau nggak gotong royong, kalau nggak dibantu sama kerabat dan tetangga, kan nggak mungkin yang punya hajat sendiri yang ngerjakan. Berarti kalau begitu ada tetangga yang hajatan juga lembur juga dari jam 2. Sehingganya kayak anak kecil mau lebaran pakai baju baru, nggak bisa tidur lagi karena nanti takut siangan. Nah, takut kesiangan pakai kemawasan dan jaga makmin menjong subuh. Nah, Jadi itu. misalkan gini, biasanya berangkat jam 2, kita telat tuh ngerasa ada rasa malu juga. Wo. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak. Kalau kita misalnya jam 2, jam 3 itu kan atau setengah 4 itu kan sayur itu sudah pada mendidih ya. Ya Udah mau pada matang. Kita baru nyampe, waduh kesudinan. Itu padahal belum beres sih, ada aja kerjaannya padahal kan. Tapi kok kayaknya aduh cunggak kailong karena udah kesiangan itu tadi. Karena azan subuh itu sudah pada beres. Sudah semua selesai. Tuan rumah nyapa ampe katong kok dawe nikusa. Sampai kata kan dulu mulai. Kemawasan. Baik, Batin Baheram sebagai masyarakat asli Lampung ya kan, sebagai tokoh adat juga. Ya. Apa kebanggaan Batin kepada tradisi dan budaya Lampung? Wah, itu sangat ini sekali karena yang pertama itu saling kumpul. Saling kumpul istilahnya bahasanya minak muari, keluarga besar dan handai tolan itu. Nah, yang pertama, yang kedua itu istilahnya kita tahulah, saling tahu oh ini caranya ini, oh ini gini bentuknya ini gitu. Nah, apalagi yang istilahnya dari luar-luar daerah itu ngelihat kita oh begini ya, oh ini acaranya adatnya gini, wah sangat terharu sekali dia. Ya. Oh ternyata Lampung itu kaya ya Ya. gitu ya. Makanya saya bangga jadi orang. Bangga. Saya juga bangga Ada jadi orang. aksara, ada bahasa ya. Betul. Aksesoris. Aksesoris. Ada aksesoris. Kulinernya pula. Aduh. Nah, Mak nyesol kan tahu di Apa Lampung yang ya, Mak? nggak ada nyeselnya tinggal di Iyalah. Lampung. Oke. Pesan Wo kepada generasi muda apa? Pesan saya dikit aja. Jangan malu untuk mengakui orang Lampung. Mm-mm. Karena jangan dengarkan orang di luar sana berkoar-koar. Pedelah dengan dirimu orang Lampung. Mm-mm. Banyak kebanggaan yang bisa kamu banggakan. Banyak potensi yang bisa kamu angkat untuk diperkenalkan di dunia luar. Iya. Itu aja. Oke. Kalau hanya ada Batin Baheram dan juga ada Wo Zubaidah, yang lainnya nggak peduli, percuma. Jadi kepedulian itu harus sama-sama kita Iya. bersama-sama. Mm-mm. Tikupangan ini jangan sampai hilang. Iya. Salah satu kebanggaan masyarakat Lampung di mana dilihat guyup, gotong royong, kebersamaan dan lain-lain gitu ya. Jaga bersama-sama kita sebagai generasi muda, ayo kita cari tahu, cari informasi kepada senior-senior kita apa itu tikupangan dan kalau bisa kita berpartisipasi di Di dalamnya. dalamnya. Jangan hanya orang tua aja, emak mau dipa lagi Lagi tikupangan bantu. bantu Dudi. Tapi kita enggak. Harusnya kita ikut juga berbantu di sana supaya kita tahu, oh iya ternyata Lampung punya ini gitu ya. Ini akhir kebersamaan kita dalam acara podcast di RRI Pro 4 Bandar Lampung. Saya Medi Raun mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wo, Batin terima kasih banyak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Lampung semakin dikenal dan semakin maju. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam. Tabi Ya pun. pun. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.